perdebatan maupun pembahasan yang sangat menarik. Nah, salah satunya Schrödinger tuh membuat eksperimen fiktif yang namanya eksperimen kucing Schrödinger ya. Jadi dia mengatakan ini kalau kita itu taruh sebuah kucing dalam sebuah kotak, kemudian dikasih pengukur waktu lah, seperti radioactivity design itu dikasih racun ya. Nah, kata Schrödinger, sebelum kita buka kotak itu, kucing itu mengalami superposisi gelombang itu. Karena satu adalah gelombang kematian, death ya, kemungkinan dia mati, satu lagi adalah gelombang kehidupan. Dan tidak ada yang tahu, karena ini gelombang itu kan bisa bersuperposisi, berinterferensi. Ya, sebelum dibuka, kita tidak pernah bisa memastikan kucing itu meninggal atau hidup. Begitu dibuka, ya persamaan Schrödinger ini sudah nggak berlaku ya. Problem Schrödinger cat itu sudah nggak berlaku. Jadi secara hipotesis kucing bisa dianggap hidup dan mati secara bersamaan. Karena nasibnya terkait dengan peristiwa subatomik yang probabilistik. Saya nggak menyebutnya acak ya. Probabilistik dari sisi sudut pandangan manusia itu manusia betul-betul nggak punya akses ya, itu bisa terjadi bisa enggak. Nah, kalau eksperimen kucing Schrödinger ini hanya sebuah eksperimen fiktif, masalahnya bagaimana menjelaskan bahwa seluruh teori atom saat ini ya, yang kita kenal dengan bilangan kuantum utama, bilangan kuantum magnetik, bilangan kuantum orbital, bilangan kuantum spin ya, kalau nggak salah tuh NMLS tuh semua diturunkan berdasar mekanika probabilistik kuantum ini, dan prediksinya akurat begitu, prediksinya yang paling tepat. Nah, ini menimbulkan sebuah hal yang luar biasa ya. Nah, kemudian yang lagi ini quantum entanglement. Quantum entanglement ini yang pertama, paper pertama yang dianggap memberikan gagasan pada quantum entanglement ini adalah paper tulisan Einstein, Podolsky, dan Rosen yang ditulis mereka bertiga dengan Einstein pada tahun 1935 sebagai jawaban kekecewaan Einstein luar biasa atas konferensi Solvay, yang di sana para ilmuwan itu sepakat dengan mekanika kuantum dan Einstein ini menolak. Pimpinan konferensi waktu itu ada dua, Albert Einstein dan Niels Bohr yang merupakan sahabatnya, dan Einstein di situ berdebat keras dengan Niels Bohr. Walaupun mereka itu bersahabat ya. Ini sebuah budaya yang luar biasa ya. Jadi para ilmuwan bersahabat tapi dalam mempertahankan apa yang menurut mereka benar masing-masing, mereka berdebat. Tapi kalau saya melihat debatnya ini sangat produktif ya. Einstein berusaha memfalsifikasi, berusaha merefute mekanika kuantum itu dengan sebuah paper yang tidak terlalu panjang ya, sekitar 4 halaman saja atau berapa halaman, yang diterbitkan pada tahun 1935 yang ditulis oleh EPR ya, Einstein, Podolsky, dan Rosen. Ya. Yang bisa Bapak Ibu peroleh di internet silahkan dibaca. Saya lihat sih nggak terlalu sulit ya. Nggak susah banget, matematiknya juga tidak susah banget, tapi mendalam ya. Hanya kalkulus begitu. Masalahnya kurang lebih yang tadi ya saya sebutkan itu ya. Mekanika kuantum itu direfute Einstein ya. Mekanika kuantum itu dibantahnya dari sisi apakah dia merupakan sebuah hukum fisika, layak disebut hukum fisika atau enggak itu. Atau layak disebut hukum fisika yang lengkap atau tidak.
dan seterusnya. Nah, yang menarik di dalam salah satu argumennya ini, mungkin nanti saya bisa dibantu oleh Pak Budi Sulis barangkali ya, Dr. Budi Sulis, rekan sahabat dan partner saya dalam berbagai tulisan filosofis maupun IT. Yang menarik di paper itu, Einstein itu membuat sebuah counter example lah ya. Tadinya itu kalau menurut saya kayak buat counter example. Tapi sebetulnya kalau kita cari bahasa quantum entanglement ini dalam papernya Einstein, saya belum dapat ya. Jadi kata-kata ini, quantum entanglement ini implikasi dari pembahasan Einstein itu. Yang kira-kira gambarannya seperti ini, bahwa menurut mekanika kuantum, menurut prediksinya mekanika kuantum, misalnya ini gampangannya ya, kalau ada dua elektron yang tadinya itu mereka itu di awalnya itu tidak berjarak lah ya, katakanlah mereka itu di awalnya itu satunya itu spinnya itu up, satunya down ya, satunya plus, satunya min. Nah, kemudian mereka itu terpisahkan, yang satu itu di galaksi Bima Sakti, yang satunya di galaksi lain. Jaraknya lebih dari 80.000 tahun cahaya lah. Nah, ini persamaan Schrödinger itu memprediksikan dari persamaan gelombangnya itu, kalau keterkaitan kuantum ini tetap ada di mereka. Jadi kalau yang satunya itu up, satunya down, satunya menjadi down, satunya up. Itu tanpa melewati interaksi rambatan, yang kalau menurut teori relativitas Einstein itu kan paling cepat interaksi itu merambat dengan kecepatan cahaya. Jadi kalau jaraknya 80.000 tahun cahaya, ya mestinya kalau yang satu berubah dari up menjadi down, yang satu itu baru akan down menjadi up itu nunggu paling enggak 80.000 tahun cahaya. Nah, tapi apa yang diprediksikan oleh Schrödinger equation ini lain. Itu pada saat yang sama mereka itu terkait, makanya disebut quantum entanglement. Sehingga Einstein di situ memberikan sebuah istilah yang kalau diterjemahkan tuh adalah aksi yang berhantu gitu, spooky action in time atau apa begitu ya. Sebuah istilah yang sangat menarik sebetulnya untuk mengkritik ya, mana mungkin itu terjadi. Dan inilah yang terjadi dan bahkan terbukti secara empirik saat ini. Jadi kelanjutan dari paper Einstein itu tahun 65 itu ada sebuah paper yang ditulis oleh Bell. Nah, kemudian berikutnya tahun 2022 ini 3 orang ilmuwan ini diberi Nobel karena secara empirik dan terpisah ya, mereka melakukan eksperimen terpisah secara empirik membuktikan fenomena quantum entanglement. Sehingga fenomena quantum entanglement yang tadinya oleh Einstein, Podolsky, dan Rosen ini menjadi salah satu counter example atau untuk merefute atau untuk memfalsifikasi persamaan Schrödinger, malah tidak terfalsifikasi dan menjadi semakin kokoh. Nah, salah satu diskusi yang sangat filosofis ya, ucapan sangat filosofis dari Einstein yang terkenal itu, saya nggak yakin Tuhan itu bermain dadu. Kemudian Niels Bohr menjawab, Einstein, kamu berhentilah untuk seolah-olah kamu mengetahui Tuhan itu maunya apa begitu. Nah, ini sangat filosofis banget dari dua fisikawan terbesar di zaman itu yang kontribusinya dua-duanya sungguh luar biasa.